Katanya efisiensi anggaran, tapi kok malah rapatnya di Hotel Bintang 5 ya? Katanya bela rakyat, tapi malah rapatnya diem-diem. Ada apa ini? Di tengah gencarnya pemerintah yang ingin efisiensi anggaran, justru DPR mengadakan rapat di hotel mewah Bintang 5. Apakah masalah ekonomi yang dibahas? Tidak. Apakah tentang kesejahteraan yang dibahas? Tidak. Tetapi DPR bersama dengan TNI membahas untuk perluasan TNI masuk ke ranah sipil. Ini penting untuk kita bahas. Nah, terutama bagi kalian Gen Z ini yang tidak tahu ibu kota Jawa Barat saja, atau kalian lebih suka konten-konten Fajar Setboy, ngumpul sini. Ini perhatikan bagaimana keadaan negara kalian sekarang. Jadi begini, Panja DPR beberapa waktu lalu mengadakan rapat di Hotel Bintang 5 dan itu dilakukan diam-diam pula. Yang dimana rapat ini membahas tentang porsi daripada TNI untuk masuk ke ranah sipil lebih luas lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan saya ya, itu gedung DPR ini kan sudah luas dan isi fasilitasnya pun mewah. Kenapa mereka masih mengadakan rapat di Hotel Bintang 5 diam-diam pula? Emang gedung itu udah nggak berguna lagi ya? Pada zaman dahulu, yang saat itu TNI masih bernama APRI, di mana mereka memiliki wewenang yang cukup luas dalam mengurusi urusan sipil. Jadi mereka tidak hanya mengurusi urusan pertahanan negara, tetapi mereka pun bisa leluasa masuk pada urusan sipil. Bahayanya apa? Bahayanya adalah terjadi keotoriteran daripada pemerintah. Kenapa? Karena secara naluri, TNI ataupun tentara itu memiliki naluri satu komando. Sehingga apa? Ini sangat berbahaya pada jalannya demokrasi sebuah negara yang notabene negara kita menganut asas demokrasi. Kenapa? Karena pada demokrasi masih memungkinkan untuk adanya perbedaan pendapat yang diakomodir. Sedangkan pada naluri TNI semuanya satu komando. Sehingga apa? Ketika ada pendapat yang berbeda dengan keinginan pemerintah, mereka pun dengan mudah bisa membredel daripada perkumpulan tersebut dengan dasar subversif. Ini pun pernah terjadi ketika pada zaman Orde Baru. Sehingga ketika mengaktifkan kembali fungsi daripada ABRI, ini pun akan mengkhianati daripada cita-cita reformasi. Kalau memang katanya ini demi kesejahteraan rakyat, kok kenapa rapatnya itu diadakan secara sembunyi-sembunyi? Kalaupun mereka para anggota dewan kita yang terhormat itu mengklaim dirinya adalah sebagai wakil rakyat, yang dimana mereka setiap kampanye selalu mengeluarkan jargon bela rakyat, bela rakyat, bela rakyat. Tetapi kenapa ketika ada efisiensi anggaran bukannya mereka turut untuk prihatin, tetapi malah mengadakan rapat di Hotel Bintang 5. Padahal anggaran mereka itu loh tidak dipotong sama sekali oleh pemerintah. Tetapi kok malah seperti ngelunjak begitu ya. Bagi kamu yang masih tidak peduli dengan keadaan negara kita saat ini, terutama bagi kalian yang memiliki passion di bidang wibu ataupun K-popers, ketika militer akhirnya pun memiliki keleluasaan yang teramat besar dalam mengurusi urusan sipil, bisa jadi Anda wibu dan K-popers itu bisa dibredel oleh negara dengan dasar Anda tidak memiliki jiwa nasionalisme. Bagi kalian yang suka dengan konten-konten semacam ini di bidang pendidikan ataupun hukum, silakan like video ini. Dan follow daripada akun ini agar kalian dapat update terbaru dan kita sama-sama tercerahkan. See ya, and assalamualaikum. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya. Kemarin dikatain dasmu sama presiden, sekarang dibilang kampungan sama kepala staf Angkatan Darat. Kayaknya emang hobi banget ya, gaslighting rakyat. Pak, cara Bapak merespon kritik soal revisi Undang-Undang TNI justru makin nunjukin kalau TNI aktif memang gak cocok buat masuk di jabatan-jabatan sipil. Budaya militer yang hierarkis dan patuh pada perintah atasan jelas sangat bertentangan dengan dinamika sipil yang penuh dengan kritik dan diskusi. Terus Pak, masyarakat yang mempertanyakan urgensi dari revisi Undang-Undang TNI itu bukan kampungan. Mereka sedang menjalankan haknya untuk check and balance terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kekhawatiran mereka soal kebangkitan Orde Baru juga bukan kampungan, Pak, tapi bentuk kewaspadaan berdasarkan sejarah kekerasan yang pernah terjadi di masa lalu. Menolak militer masuk ke dalam jabatan-jabatan sipil itu juga bukan kampungan, Pak, tapi langkah menjaga demokrasi dan menjalankan amanat reformasi termasuk larangan duifungsi ABRI. Kalau setiap kritik dari rakyat selalu dibalas dengan pernyataan yang meremehkan dan merendahkan, sebenarnya yang kampungan tuh siapa sih? Demonya minta pengesahan RUU perampasan aset, tapi DPR tengah malam diam-diam rapat di Hotel Bintang 5 membahas RUU TNI. RUU TNI yang dibahas tengah malam dengan tergesa-gesa menunjukkan kurangnya transparansi dan keterbukaan. Di saat generasi muda terutama Gen Z tengah berjuang mencari pekerjaan di tengah tingginya angka PHK dan ketidakpastian ekonomi, RUU ini tentu seperti pengabaian terhadap kebutuhan utama rakyat, yakni kepastian kerja yang adil dan merata.
Pemerintah dan lembaga negara seharusnya lebih fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas, bukan justru mengalihkan perhatian dengan penempatan personil militer di sektor sipil yang justru dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Bukankah lebih bijak jika anggaran yang dialokasikan untuk hal ini dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja bagi generasi muda? Selain itu, pemilihan tempat untuk membahas RUU TNI ini di Hotel Bintang 5 justru menambah kesan bahwa ada yang disembunyikan dari publik di tengah anggaran efisiensi saat ini. Menggunakan fasilitas seperti hotel mewah rasanya tidak tepat sasaran. Gedung DPR RI yang sudah tersedia seharusnya bisa menjadi tempat yang efisien dan menunjukkan contoh pengelolaan anggaran yang lebih bijaksana. Secara keseluruhan, langkah untuk menduduki jabatan sipil dengan melibatkan TNI sangat patut dipertanyakan. Keamanan dan pertahanan negara seharusnya tetap menjadi tanggung jawab utama. Sementara jabatan sipil yang lebih mengarah pada pengelolaan pemerintah atau birokrat sebaiknya diisi oleh mereka yang mempunyai kapasitas atau latar belakang di bidang tersebut. Diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Wes, Om ganteng lagi. Gini, cara masyarakat sipil menyampaikan pendapat memang penting untuk kita cermati. Tapi lebih penting lagi, memahami mengapa mereka merasa perlu bertindak demikian. Kenapa sih harus melakukan itu? Dalam konteks revisi Undang-Undang TNI, aksi kawan-kawan kontras bukan sekedar mengganggu rapat, tapi sebuah bentuk keprihatinan terhadap isi kebijakan yang bisa berdampak luas. Jika fokus Om Ganteng nih hanya pada cara protes, mengarah pada tindakan anarkis teriak-teriak tanpa menyoroti alasan di balik protes itu, maka esensi tuntutan masyarakat jelas terabaikan. Saya tanya, kira-kira kenapa sipil bertindak demikian? Kenapa mesti kita gedor itu hotel mewah tempat kalian rapat? Kenapa? Pertama, jelas minimnya transparansi. Pembahasan RUU TNI ini dilakukan di hotel mewah, tertutup, bukan di gedung DPR yang lebih mudah diawasi publik. Ini menimbulkan kecurigaan. Ada apa sih? Kan gitu. Dua, potensi kembalinya dui fungsi ABRI. Ada pasal yang memungkinkan TNI aktif menduduki jabatan sipil yang bisa membuka jalan bagi militerisme dalam politik. Kita gak benci TNI, tapi bangsa kita punya masa lalu yang kelam soal ini. Ketiga, kurangnya ruang diskusi. Dengerin, jika masyarakat sipil merasa jalur komunikasi formal tidak memberi mereka suara, maka protes langsung jadi satu-satunya pilihan. Sorry, kali ini videonya agak berbeda soalnya leher gue lagi dikunci stang. Kemarin rapat revisi RUU TNI dilakuin secara tertutup di sebuah hotel mewah. Dengan alasan katanya rapatnya maraton, butuh tempat istirahat. Kan gak harus maraton. Santai aja kawan. Gak ada di prolegnas juga. Lagian bukannya DPR tempat yang nyaman untuk tidur. Dan yang dilakuin sama kontras sama koalisi sipil itu bukan tindakan ilegal yang melanggar hukum. Mereka cuma pengen rapatnya terbuka seperti konten gue ini. Ini udah rapatnya tertutup di hotel mewah dijaga tentara. Waktu diprotes kok playing victim. PA. Sepakat agar militer kembali ke barak dan berhenti masuk dan mencampuri urusan-urusan sipil. Ikut campur militer sudah terlalu jauh sampai ke sendi kehidupan masyarakat sipil.